Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hari ini, di malam hari ini, malam hari waktu Jakarta ya, tanggal 4 Februari, kita mulai masuk di tafsir surat An-Nazi'at. Surat ini kategorinya tentu seperti layaknya surat-surat yang ada di juz 30 dan di juz 29, 28. Mayoritas hampir semua surat-surat ini diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, karena isinya berkaitan dengan masalah keimanan. Surat An-Nazi'at banyak bicara tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada hari akhir. Ini di awal-awal dari surat An-Nazi'at sampai pada akhir dari surat ini. Dan juga bicara tentang kisah Nabi Musa, bagaimana prinsip dakwah yang bakal disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, sang pembangkang terbesar di alam semesta ini. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ya, sampai dengan ayat yang kelima, di mana Allah berfirman pada ayat-ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Kalau kita terjemahkan, ya, atau nanti sekalian kita terjemahkan sambil kita jelaskan maknanya, kandungannya. Intinya dari 5 ayat ini berbicara tentang para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama para malaikatnya dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, ya. Dan sumpah ini berkaitan dengan hari kebangkitan. Sumpah dengan malaikat yang berhubungan dengan hari kebangkitan, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, lalu untuk mendapatkan balasan jaza. Pada ayat yang pertama Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa. An-naz'u artinya mencabut dengan sangat keras sekali. Yang maknanya an-nazi'at yaitu para malaikat yang mencabut dengan sangat keras. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan hadhil iqsamat bil malaikatil kiram. Sumpah-sumpah ini dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Wa af'alihim dala ala kamal inqiyadihim li amrillah. Dan juga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para malaikat itu. Semua ini menunjukkan kesempurnaan mereka, yaitu para malaikat, dalam ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa isra'ihim fi tanfidhi amrih, dan kecepatan mereka dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhtamal, dimungkinkan, al-muqsam alaih, jawaban dari sumpah, ya. Jawaban dari sumpah. Maksudnya apa jawaban sumpah? Saya ambil contoh ya. Kita sumpah nih. Demi Allah, wallahi. Kan sumpahnya atas nama Allah. Apa kaitan sumpah Anda? Demi Allah atau wallahi saya begini. Nah ini saya begini ini namanya jawaban dari sumpah. Ya. Nah jawaban dari sumpah ini dimungkinkan adalah al
Ya, bisa bersambung lagi. Silakan Ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Afwan tadi pakai tablet kok tiba-tiba mati sendiri. Jadi sekarang kita ganti pakai handphone aja. Jadi selanjutnya Imam As-Sa'di mengatakan jawaban dari sumpah ini dimungkinkan berkaitan dengan masalah al-jaza, yaitu balasan. Hari hisab maksudnya. Kebangkitan, apa namanya, kemudian hari hisab, dan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat nanti. Jadi Allah bersumpah dengan para malaikatnya, dengan perbuatan malaikatnya, berkaitan dengan hari kebangkitan manusia dari kubur, dan berkaitan dengan balasan atau hisab, dan hal-hal lain yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Wa yuhtamal annal muqsam alaihi wal muqsam bihi muttahidan. Dimungkinkan antara objek sumpah dengan jawaban dari sumpah ini sama. Bingung. Allah bersumpah dengan para malaikatnya. Ya, demi para malaikat. Nah, jawabannya apa? Jawabannya kemungkinan yaitu berkaitan dengan malaikat itu sendiri. Maksudnya Allah bersumpah dengan para malaikatnya yang ingin menunjukkan bahwa para malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk mentaati semua perintahnya. Berarti ini adalah bagian dari apa? Iman kepada para malaikat. Dengan kata lain begini, saya ingin mempertajam. Allah bersumpah, ini Allah bersumpah demi malaikat. Ya, ini Allah bersumpah demi malaikat. Apa jawabannya kaitannya? Demi para malaikat, manusia pasti akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mendapatkan balasan hisab atas apa yang mereka perbuat di dunia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, demi para malaikat, bahwa malaikat-malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang memang ada dan Allah ciptakan untuk mentaati semua perintah Allah. Ini maknanya yang dimaksud oleh Imam Sa'di ini. Wa annahu aqsama 'alal malaika. Allah bersumpah dengan para malaikat, lima ini, lima ayat ini. Menunjukkan bahwa apa? Annal imana bihi ahadu arkanil imani sitta. Menunjukkan bahwa iman dengan para malaikat ini bagian dari rukun iman yang enam. Wali anna fi dzikri af'alihim huna ma yatadammanul jaza alladhi tatawallahumul malaika indal maut wa qablahu wa ba'dah. Dan termasuk berarti di dalamnya di sini adalah menyebutkan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas para malaikat. Apa tugas para malaikat ini? Berupa adalah balasan dari apa yang akan diperoleh oleh manusia di saat mereka wafat. Atau tugas-tugas para malaikat sebelum manusia wafat itu sendiri. Apa yang disebutkan? Nah ini Imam As-Sa'di bicara secara umum dulu di lima ayat ini. Wan nazi'ati gharqa, ini adalah para malaikat yang mencabut nyawa. Wan nasyitati nashta, ini malaikat yang nyabut nyawa. As-sabihat, malaikat yang naik turun dari langit ke bumi, dari bumi ke atas. Was-sabiqati sabqa, para malaikat yang mendahului dari semua makhluk yang lain dalam menyampaikan perintah Allah. Fal mudabbirati amra, adalah para malaikat yang mengatur semua urusan atas izin Allah. Berarti ini adalah sumpah, Allah bersumpah dengan malaikat demi para malaikat bahwa
Manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan hisab atas perbuatan mereka. Makna yang pertama. Makna yang kedua, demi para malaikat dengan tugas-tugasnya ini, bahwa memang malaikat itu ada dan manusia wajib iman terhadap para malaikat dan mengimani pula tugas-tugas mereka, baik tugas mereka di saat manusia hidup, di saat manusia wafat, maupun mengatur setelah manusia wafat itu sendiri. Nah, ini gambaran umum. Oke, sekarang kita masuk pada ayat yang pertama. Wan nazi'ati gharqa. Maknanya di sini adalah yaitu para malaikat yang mencabut roh-roh manusia dengan sangat kuat sekali. Bahkan kekuatan mereka dalam mencabut nyawa itu adalah kekuatan yang sangat penuh sekali sampai roh itu keluar dari tubuh orang itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Nah, ini penjelasan Imam Sa'di. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Wan nazi'ati. An-naz'u. An-nazi'at berasal dari kata naz'u. Naz'u itu apa? Mencabut sesuatu dengan sangat keras sekali. Gharqa itu dengan sangat tajam. Gharq itu artinya tenggelam. Umpama Anda disuruh mencabut paku. Dan paku ini nempel di dinding beton. Anda disuruh mencabut mencabut paku pakai tangan Anda sendiri. Tidak boleh pakai alat. Nggak boleh pakai listrik, alat itu langsung coba. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ini contoh kan. Anda disuruh nyabut paku itu yang nempel di beton pakai tangan Anda. Kira-kira bagaimana Anda mencabutnya? Anda akan mencabut dengan keras, bisa jadi kaki Anda tempel di tembok untuk melahirkan kekuatan. Lalu Anda ketika nyabutnya, tubuh Anda sampai jongkok-jongkok, sampai nungging-nungging Anda nyabutnya, itulah yang dimaksud dengan wan nazi'ati gharqa. Para malaikat nyabut nyawa orang-orang kafir dengan sangat keras sampai nungging-nungging malaikat itu nyabut nyawanya. Nah, saya tambahkan penjelasan di sini dari Imam Al-Baghawi di kitab tafsirnya namanya Ma'alimut Tanzil. Ma'alim At-Tanzil, yaitu imam yang dikenal dengan nama Al-Baghawi yang wafat tahun 516 Hijriah. Beliau madhabnya adalah madhab Syafi'i, tokoh madhab Syafi'i. Beliau ahli hadis dan ahli tafsir. Beliau menjelaskan di sini bagaimana para malaikat itu mencabut nyawa dari tubuh orang-orang kafir. Jadi yang dimaksud di sini adalah nyawanya orang kafir. Beliau menyebutkan di sini ungkapan imam penjelasan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan demikian. Yanzi'uha malakul mauti wa a'wanu. Malaikat pencabut nyawa yang ditemani oleh malaikat-malaikat yang lainnya mencabut nyawa orang kafir. Gimana? Mintahti kulli sya'rotin. Mencabut nyawanya dari setiap ujung rambut orang kafir itu. Dari setiap helai ujung rambut orang kafir itu. Wa minal adhafir, dan mencabut nyawa mereka dari setiap kuku-kuku mereka. Berarti banyak malaikatnya. Iya. Wa usulul qadamain, dan mencabut nyawa mereka dari setiap ujung jari-jari kaki mereka. Wa yuraddiduha fi jasadihi, dan nyabutnya bolak-balik. Maksudnya apa? Ba'dama yanzi'uha, setelah dicabut nyawanya dengan sangat keras, ya,
sampai nungging itu ya mudduha madda, ditarik benar-benar tarik, dibetot istilah orang sini. Ditarik benar-benar ditarik sangat keras sekali ya, sampai benar-benar nyawa ini keluar dari ujung helai rambut, dari kuku-kuku, dari kakinya semua keluar dari sana. Setelah keluar, hatta idza kada takhruj, sampai tinggal rohnya itu tinggal sedikit keluarnya, itu raddaha fi jasadi. Kurang dikit lagi keluarnya, raddaha fi jasadi. Rohnya itu dibalikin lagi sama malaikat. Lalu setelah itu apa? Ditarik lagi sama malaikat. Sampai mau keluar lagi, dimasukin lagi. Ditarik lagi sama malaikat. Terus begitu dibolak-balik. Kayak dikocok gitu rohnya sama malaikat. Sudah nyabutnya keras, dikocok sama malaikat rohnya. Ini penjelasan Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Bagaimana malaikat mencabut nyawa dengan malaikat yang lain. Mencabut nyawa orang kafir. Begitu pula penjelasan dari para generasi kedua, yaitu para tabi'in rahimahumullah ta'ala jami'an. Nauzubillah. Mengerikan sekali ini jamaah. Sangat mengerikan sekali. Adapun ayat yang kedua, sengaja ini saya perpanjang. Ya. Wan nasitati nashta. Apa maknanya ayat yang kedua? Wan nasitati nashta. Imam Sa'di mengatakan, wahum al-malaikatu aydan. Yang dimaksud dengan ayat kedua ini yaitu para malaikat juga. Yaitu siapa mereka? Yaitu malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan penuh nasyat, dengan penuh kekuatan, tapi kekuatannya ini adalah kekuatan yang lembut berbeda dengan orang kafir. Ai anna naz'a yakunu li arwah, anna naz'a yakunu li arwahil mu'minin wan nashta. Mohon maaf. Di sini Imam Sa'di apa namanya? Memiliki pendapat. Wahum al malaikatu aidan wan nasyitati nashta. An-nasyitati nashta, para malaikat juga, yaitu yang mencabut nyawa dengan kuat dan dengan nasyat, dengan penuh kemudahan. Naza' itu mencabut, yakunu li arwahil mu'minin wan nastu li arwahil. Ini kayaknya kebalik ini catatan. Ya, beliau di sini mengatakan gini, naza' ini berkaitan dengan arwahnya orang beriman, sedangkan nasyat berkaitan dengan arwahnya orang kafir. Wallahu alam, yang saya tahu ini kebalik. Ini kalimat ini kebalik. Naza' itu berkaitan dengan rohnya orang kafir. Karena itu dengan sangat keras tadi itu. Adapun nas itu berkaitan dengan rohnya orang beriman. Ya, nas itu berkaitan dengan rohnya orang beriman. Seperti apa nas dengan rohnya orang beriman itu? Wan nasitati, nasta itu berlawanan sekali dengan naza. Kalau naza seperti yang kita jelaskan tadi sangat kuat sekali. Adapun nasta ini berkaitan dengan rohnya orang beriman. Maksudnya apa? Tahullu hallan rafiqan fatakbiduha. Yaitu rohnya orang beriman ini ketika hendak dicabut, maka dicabut dengan penuh kelembutan sekali. Itu wan nasitati nasta, dengan penuh kelembutan. Fatakbiduha, setelah itu baru dipegang oleh para malaikat. Kama yunsatul iqalu min yadil ba'ir, kata Imam Baghawi, seperti layaknya ikatan tali binatang itu terlepas dari tangan kita dengan mudahnya. Memang kita megang tali binatang, tiba-tiba tali itu kita lepas aja begini, maka tali itu akan lepas dengan penuh kemudahan. Begitulah ibaratnya roh orang yang beriman itu. Subhanallah. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Bara' bin Azib, riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Dan juga disebutkan pula di dalam riwayat Abu Dawud dengan cara yang ringkas. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, rohnya orang kafir itu wan nazi'ati gharqa. Ini adalah rohnya orang kafir. Dicabut dengan sangat keras sekali. Ibarat apa?
Ibarat kata Rasulullah SAW di hadis Bara bin Azib tadi, bulu domba, domba yang berbulu sangat lebat sekali. Dombanya berbulu sangat lebat sekali. Lalu bulu domba ini basah, sangat basah. Lalu bulu domba ini dicabut, yang basah itu dicabut. Gimana rasanya? Nggak bisa kita bayangkan. Itulah nazi'ah. Adapun rohnya orang beriman, ya sebentar, saya membuat sebuah perumpamaan ya. Gelas ya. Rohnya orang beriman. Ya, rohnya orang beriman itu, kata Rasulullah SAW, ibarat gelas yang berisi air. Lalu gelas yang berisi air ini ditunggingin begini. Ditunggingin sedikit aja. Apa yang terjadi? Jemaah, yang terjadi adalah air ini akan keluar. Begitulah roh orang beriman. Para malaikat mencabutnya dengan penuh kelembutan sekali. Mungkin kalau saya boleh mengatakan, dicolek sedikit aja, rohnya orang beriman itu langsung keluar. Jemaah. Ini disampaikan oleh jumhur para ulama, mayoritas para ulama demikian mengatakan. Ya, jadi wan nasyitati nashta ini adalah rohnya orang beriman. Dicabut dengan penuh kelembutan sekali. Lembut istilahnya, dicolek doang begini udah langsung keluar. Gampang. Tapi kalau orang kafir berarti termasuk orang yang berbuat syirik. Ya, orang yang berbuat syirik berarti termasuk pula wallahu a'lam bishawab, orang yang berbuat dosa besar yang sampai wafat dia tidak bertobat kepada Allah, yang jauh dari Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Lalu ayat yang ketiga, wasabihati sabha. As-sabh. Yang dimaksud dengan as-sabh ini apa? Yaitu para malaikat yang mondar-mandir di awan. Dia kadang tuh naik, kadang turun. Ya, naik lagi dia, turun lagi. Kenapa? Ya mengikuti perintah Allah. As-sabihat. Orang sabah itu kalau orang renang. Sabah itu orang yang naik turun. Makanya disebut renang sabah. Itu kadang dia turun, kadang dia naik. Nah ini yang dimaksud wasabihati sabah. Yaitu para malaikat yang turun dari langit. Kemudian naik, malaikat ini naik juga. Menunjukkan tugas mereka. Fasabiqati sabqa. Asabku mendahului. Yakni fasabiqati yaitu para malaikat yang mendahului makhluk lain. Sabqa benar-benar mendahului mereka dengan sangat cepat sekali li amrillah karena melaksanakan perintah Allah. Maksudnya apa? Imam Sa'di mengatakan tasbiqus syayatina fi isalil wahyi ila rusulillah hatta la tastariqah, yaitu para malaikat ini cepat menyampaikan perintah Allah, cepat menyampaikan dan melaksanakan perintah Allah dan wahyunya, dan mereka para malaikat akan mendahului setan-setan ini sebelum setan ini membuat kebohongan-kebohongan dan menyampaikan kepada para kroninya. Jadi setan akan, maaf, malaikat akan jauh lebih dulu. Nah ini, fasabiqati sabqa. Para malaikat ini akan cepat melaksanakan perintahnya dan menyampaikannya kepada Rasul Allah sebelum didahului oleh setan-setan ini. Agar setan tidak mencuri dan membuat kebohongan-kebohongan. Kemudian yang kelima, fal mudabbirati amra. Al mudabbir yaitu sosok yang mengatur. Al mudabbirati amra berarti para malaikat yang mengatur. Alladzina wakkalahumullah yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk apa? An yudabbiru kathiran min umuril alam, yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur banyak urusan-urusan alam semesta, baik urusan alam yang di atas maupun urusan alam yang di bawah. Ya, seperti contoh para malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah untuk apa? Untuk menurunkan hujan.
Para malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah untuk menumbuhkan tanaman, kata beliau. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wariyah, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup angin. Angin ini tertiup ke arah mana? Wal bihar, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur laut. Pasang surut, ini ikan dan sebagainya. Subhanallah jemaah ya. Sayuran ini nggak habis-habis. Setiap hari satu kota aja, mama satu Jakarta, itu butuh sayuran berapa? Subhanallah. Butuh sayuran berapa satu kota? Kemudian satu kota itu makan ikan itu berapa? Satu kota. Allahu Akbar. Tidak pernah krisis sayuran, wala tidak pernah krisis ikan. Ikan teri kalau diambil buahnya, ikan ini, ikan tidak. Subhanallah. Ada malaikat tugasnya wal ajinnah yang mengatur janin. Oh kapan ibu ini hamil? Oh ini hamil. Oh kapan janinnya ini sudah harus waktunya ditiupkan roh. Ya ini malaikat-malaikat ini yang ngatur semua. Fal mudabbirati amra, yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur semua urusan alam seperti ini. Wal hayawanat, para malaikat yang mengatur urusan binatang-binatang ini. Subhanallah yang namanya apa namanya jualan ayam goreng jamaah dengan berbagai macam ayam ya. Mulai digoreng, mulai digeprek, mulai diginiin macam-macam itu model tipe orang masak ayam. Mungkin dalam satu wilayah kecil aja butuh stok berapa ayam. Belum kita satu kota, belum satu negeri. Oh, subhanallah nggak habis. Nggak ada seminggu krisis ayam, nggak ada. Allahu Akbar. Coba pikir kekuasaan Allah. Allah atur sapinya, kambingnya. Allahu Akbar. Krisis telur gitu. Allah atur semua ini dengan para malaikat untuk kebutuhan manusia. Kemudian ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk surga, pengelola surga, neraka, dan sebagainya. Malaikat yang jaga gunung, malaikat yang jalan-jalan untuk mencari majelis-majelis taklim, siapa yang belajar hari ini. Subhanallah, dan seterusnya, dan seterusnya. Al-mudabbirati amra, yaitu para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk apa? Mengatur urusan-urusan alam ini. Jadi di sini apa kaitannya? Nah, jawabannya apa? Nah, itu tadi para ulama berbeda pendapat. Oh, ini berkaitan dengan kebangkitan, berkaitan dengan hari hisab. Oh, ini berkaitan dengan penyebutan para malaikat dan tugas-tugasnya. Dua-duanya makna yang benar. Berarti mengandung makna apa? Iman kepada Allah yang menciptakan malaikat dengan begitu sempurna, dengan begitu besarnya, agungnya, yang menunjukkan bahwa penciptanya adalah zat yang sempurna dan mahatnya, zat yang agung. Allah yang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat dengan tugas-tugasnya. Jumlahnya banyak dengan tugas-tugasnya. Ada yang mencabut nyawa, ada yang ini, ada yang ini, ngatur ini, dan sebagainya. Iman kepada apa? Al-Ba'ats, hari kebangkitan. Iman kepada kematian, ya pertama iman kematian, iman kepada apa? Iman kepada hari akhir dengan berbagai macam fenomena yang terjadi di hari akhir itu. Inilah al-mu'min, dan inilah komponen penting dari keimanan itu. Jika tidak, maka dia bukan orang beriman, dia orang kafir. Ya. Maka ayat yang ke-6 Allah mengatakan yauma tarjufu ar-rajifah. Yauma, hari itu. Tarjufu, goncang. Ar-rajifah, yaitu hari kiamat. Jadi beliau mengatakan ini adalah hari di mana kiamat itu terjadi. Yaitu apa? Tarjuf. Goncangan hari kiamat itu luar biasa goncangannya. Ya. Goncangan hari kiamat begitu dahsyatnya jemaah. Tarjuf.
Imam Ibnu Katsir mengatakan, menambahkan, yang dimaksud dengan goncangan yang hebat pada hari kiamat itu adalah an-nafkhatan, dua tiupan. Tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama adalah apa? Tiupan fazak, apa? Kematian manusia. Yang kedua, tiupan yang kedua adalah goncangan, kehancuran alam semesta. Tiupan pertama, goyang manusia mati. Kemudian tiupan yang kedua apa? Kehancuran alam semesta, goncangan alam. Ini dua tiupan. Ini adalah penjelasan dari Imam Mujahid, Hasan Al-Basri, Qatadah, Dhahhak, dan para ulama yang lainnya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, ini sama dengan yang di surat Muzammil. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Saat itu gunung ini, gunung dan bumi ini goyang. Ya, gunung dan bumi ini goyang. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gunung itu saat itu apa? Dilepas sama Allah dari porosnya. Dilepas, dicopot sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berterbangan, seperti yang disebutkan di dalam banyak ayat. Wahumilatil ardu wal jibal. Gunung berterbangan, kemudian buminya udah kendor karena tidak ada pengikatnya. Karena pengikat bumi itu apa? Gunung. Wal jibala autada. Pada penjelasan kita yang lalu. Gunung itu watat. Apa namanya? Pasaknya. Ketika gunungnya dicopot sama Allah. Kemudian goyang buminya karena tidak ada penguatnya sudah. Kendor. Gunungnya berterbangan. Wahia tamurru marras. Maka gunung ini seperti awan. Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Gunung ini kayak kapas nanti jalan. Lalu apa terjadi? Faduk kata ada kata wahidah. Lalu dibenturin gunung dengan bumi sama Allah. Lalu apa? Fabussatil jibalu bassa. Lalu saat itu gunungnya jadi debu, jadi tepung. Nah, habis. Ini apa? Dua tiupan. Tiupan kematian dan tiupan kehancuran. Yauma tarjuful ardu wal jibah di surat Muzammil. Ya, kalau di sini yauma tarjufur rajifah. Lalu apa? Tadba'u harradifah. Diikuti dengan goncangan, diikuti dengan goncangan, diikuti dengan goncangan. Berarti apa? Inilah dua tiupan itu. Goncangan pertama diikuti dengan goncangan yang kedua. Disitulah kehancuran alam. Yang nanti kita akan pertajam lagi bahasan ini, di mana ketika kita bicara di surat At-Takwir yang lebih menyeramkan lagi. Maksudnya goncangan ini apa? Lebih tajam dijelaskan di tafsir Al-Baghawi, tadi Ibnu Katsir. Di tafsir Baghawi mengatakan, menukil ucapan Mujahid yang lebih tajam, yaitu apa? Tuzalzalul ardu wal jibal. Goncangan di sini adalah gempa yang begitu dahsyat. Idza zulzilatil ardu, ketika Allah goyang bumi ini dengan zilzalaha, dengan goncangan yang begitu dahsyat sekali. Karena apa? Karena pasaknya, pengikatnya sudah tidak ada. Subhanallah jemaah. Inilah yang terjadi pada ayat ini. Ya. Tadba'uha ar-radifah. Lalu apa yang terjadi? Qulubun yawma idzin wajifah. Manusia saat itu penuh dengan ketakutan, goncangan, kematian. Ya. Ini dua nafkah. Makanya ada sebagian para ulama mengatakan sebetulnya tiupannya bukan tiga. Kalau ini kan menyebutkan tiga. Tiupan ketakutan,
mengarah kepada kematian, ya ini goncangan juga, tiupan kedua goncangan, kematian dua-duanya, kemudian tiupan yang ketiga adalah kebangkitan. Ada yang mengatakan nggak cuma dua, tiupan pertama, ya ini goncangan, kemudian kematian manusia semuanya. Di sini di ayat yang ke-8 Allah mengatakan qulubun yauma idzin wajifah. Ayat maknanya kata Imam Sa'di, ayat mujifah, munzaijah, manusia, hati-hati manusia saat itu penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Min syiddati ma tara wa tasma', dari melihat hal yang luar biasa ini. Sebelum mereka mati berarti melihat dulu. Bukan mati dulu berarti ya. Ya, tidak, bukan mati dulu ya. Salah kalau kita mengatakan mati dulu, tidak. Berarti apa? Melihat goncangannya ini. Ya, melihat goncangan yang begitu dahsyat, ketakutan di situ manusia. Melihat, mendengar. Makanya disebut dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu apa? Suara yang begitu dahsyat yang dihasilkan dari benturan. Sehingga manusia tak akan mampu mendengar suara itu. Makanya mati semua dia. Jadi benturan, maka jadi disebut Qari'ah. Benturan, suara yang dahsyat, manusia tidak akan mampu. Ya bagaimana? Nggak dahsyat, gunung itu dicopot. Gimana suara yang lahir dari situ? Kemudian zilzal, goncangan bumi itu seperti apa suara? Kemudian air laut yang meluap. Wa idal biharu sujirat. Ketika air laut itu meluap, berapa kedalaman kilometer air itu sehingga air semuanya keluar, bagaimana suaranya dan seterusnya. Wala haula wala quwata illa billah. Absaruha khasyi'ah. Apa absaruha? Yaitu penglihatan mereka, kata Imam Sa'di, dzalila haqirah, hina benar manusia saat itu. Qad malaka qulubahum al-khawfu. Ketakutan itu sudah merasuki semua hati mereka. Wa adhala afidatahumul faza'u. Semua anggota tubuh dia, hatinya dikuasai ketakutan, semua anggota tubuh dia ini dipenuhi dengan kehinaan, wa ghalaba alaihimut ta'assuf, yang tersisa hanyalah penyesalan saja, wastaulat alaihimul hasratu, maka dirinya dikuasai dengan apa? Nyesel. Kenapa saya dulu jadi orang kafir? Kenapa saya dulu syirik? Kenapa saya dulu dosa besar? Tak bermanfaat sama sekali apa yang terjadi. Tak manfaat sekali penyesalan-penyesalan saat itu. Yaqulun, nah ini ungkapan penyesalan mereka. Saat itu mereka akan mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita akan dikembalikan dari kematian ini nantinya? Apakah kita akan dikembalikan? A idza kunna idhaman nakhira. Apakah mungkin kita dikembalikan lagi setelah kita kemati nanti? Aidza kunna idhaman nakhira, padahal kita menjadi tulang belulang yang sudah hancur. Yaitu kata Imam Sa'di, mereka orang-orang kafir itu mengatakan, yaitu mereka yang kafir di dunia. Mereka yang mendustakan Islam, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan wahyu. Aidza kunna idhaman nakhira, bukankah kita ini sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Kenapa kok bisa dibangkitkan dari kubur? Mereka mendustakan itu. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka menganggap itu hal yang masa gak mungkin lah. Allah membangkitkan kita kembali, menghidupkan kembali setelah kita menjadi tulang belulang. Ini adalah jahlan minhum, kejahilan mereka akan keagungan dan kebesaran Allah. Jadi di sini Allah menceritakan kembali mundur ke belakang. Inilah orang-orang kafir yang sebelumnya, di mana mereka di dunia dulu. Bukan cerita di saat waktu kiamat itu terjadi terus mereka ngomong gitu. Enggak. Maksudnya adalah
Waktu di dunia dulu, sebelum kiamat terjadi, mereka itu mendustakan Allah, mendustakan wahyu, mendustakan Rasul, mendustakan hari akhir. Masa orang habis mati dibangkitkan kembali? Nggak mungkin lah, kan tulang belulang kita sudah hancur semua. Masa yang hancur dihidupkan? Inilah orang kafir dan itulah kondisi mereka nanti ketika dicabut nyawa dan ketika hari kiamat, orang-orang yang mengalami terjadinya hari kiamat, mereka akan ditimpa sebuah ketakutan yang luar biasa. Jadi di sini cerita ayat ini, mereka yang hidup di saat di dunia, takdir pendustaan kekafiran, lalu mereka wafat, berarti sebelum kiamat terjadi. Nah, ketika mereka wafat sebelum kiamat terjadi, itulah roh mereka dicabut dengan sangat keras yang tadi itu dikocok sama malaikat yang tadi itu. Kemudian ada orang kafir yang mengalami terjadinya hari kiamat. Ya kan? Ketiga, ada dua kondisi. Hidup sebelum kiamat, dan mereka mengalami kiamat. Nah, mereka yang mengalami kiamat ini, mereka melihat, mendengar suara dentuman, goncangan, dicopotnya gunung, gempa, dan sebagainya yang begitu hebat, dahsyat, ketakutan, penyesalan, dan disitulah mereka akan hancur dan mati karena suara, karena hebatnya yang terjadi di saat itu. Semua ini menggambarkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang beriman saat itu? Orang beriman kalau sebelum hari kiamat terjadi, mereka wafat dengan penuh keindahan dan kemuliaan. Makanya orang beriman kalau wafat dipanggil apa sama Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang baik, yang bersih dari dosa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang yuk ke Allah, ke Rabbmu, radiyah. Kamu, Allah sudah ridho sama kamu. Fadkhuli fi ibadi, gabunglah bersama hamba-hamba Allah nanti di surga. Masuk kamu ke surga, gabung sama mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengarkan kabar baik berupa surga yang sudah Allah janjikan kepada kalian. Adapun kiamat, orang beriman tidak mengalami hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sebelum hari kiamat tiba, Allah mengirimkan angin yang sejuk. Angin sejuk inilah menjadikan orang beriman wafat semua sebelum terjadinya hari kiamat. Makanya yang mengalami dahsyatnya hari kiamat adalah orang-orang kafir yang tidak ada keimanan di dalam. Allahu Akbar. Ayat yang ke-13. Fa'innama hiya zajratun wahidah. Qala Allah fi bayan suhulati hadal amr alaih. Allah menjelaskan, kata Imam Sa'di, tentang apa? Kemudahan hari kiamat itu bagi Allah. Kiamat yang begitu dahsyat ini bagi Allah sangat mudah untuk dilakukan. Fa'innama hiya zajratun wahidah. Kiamat ini terjadi, cuman hanya sekali tiupan aja. Yunfakh fihi sur, sekali tiupan, semua ini akan hancur semuanya. Fa'idahum bisahirah. Fa'idal khalaiku, setelah itu, fa'idal khalaiku kulluhum. Tiba-tiba semua makhluk tanpa kecuali bisahirah ala wajhil ard, yaitu manusia-manusia yang ada di bumi ini, tiba-tiba apa? Qiyamun yang turun. Mereka akan bangkit. Nah, di sini Allah bicara tentang kebangkitan. Sudah tidak bicara lagi tentang kiamat yang di depan tadi. Ya, tidak bicara apa tentang kiamat. Tadi di depan tentang kiamat. Ya, fenomena kiamat yang dahsyat. Siapa yang mengalami kiamat? Orang kafir yang mendustakan. Lalu setelah itu, setelah kiamat, kehancuran ini apa yang terjadi? Setelah kiamat, fa'idahum bisahira. Maka manusia pun akan bangkit kembali dari mana? Dari buminya bangkit kembali.
qiyamun yanzurun, manusia akan bangkit kembali dari kuburnya. Fayajma'uhumullah, lalu Allah kumpulkan lagi manusia yang meninggal dari penjuru dunia manapun, wafat dengan berbagai model apapun, Allah akan bangkitkan semua dengan utuh kembali, lalu Allah kumpulkan mereka semua untuk apa? Untuk menerima hisab, untuk menerima balasan. Nah, inilah yang Allah jelaskan di ayat ini sampai pada ayat yang ke-14. Berikutnya Allah bercerita tentang Nabi Musa. Nah, ini yang akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya seputar ayat ini. Baik, cek, cek. Maaf, agak nge-freeze ini di sinyal. Ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus, putus-putus suaranya. Coba Anda bantu, Kang Zai. Oke. Nah, ini suaranya kencang ini rupanya. Habis minum teh atau apa ini suaranya Nabil kencang gitu. Nggak tegang dengar tafsir antum ini tadi, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan tafsir surat An-Nazi'at di malam hari ini. Kami persilakan pada jamaah sekalian yang ingin berdiskusi, bertanya langsung kepada Ustaz. Bisa dititipkan via kolom chat. Nabi mohon maaf, mohon dikit. Sudah putus-putus kan saya. Ada Ahmad, silahkan untuk bertanya. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Jambi. Silahkan. Ya, jadi Pak Ustaz, dulu saya waktu mengaji waktu masih kecil itu kan, dulu saya mendengar dari guru-guru saya itu ada masalah eh, hari kiamat itu ada 3 tiupan katanya kan. Nah, nah, terus sesuai dengan surah An-Nazi'at tadi eh, ada 2. Jadi yang betulnya mana, Ustaz? Apakah berpedoman yang yang saya pelajari dulu apa sesuai dengan surah An-Nazi'at, An-Nazi'at. Terus yang berikutnya atas tentang jeda tiupannya itu. Kan tiupan kalau ada 2 berarti antara jeda, tiupan pertama itu apakah Tuhan itu mengulur waktu apa langsung saja tiupan yang kedua atau lanjut ke tiupan yang ketiga. Nah, mungkin eh, hanya itu Ustaz, mohon maaf sebelumnya. Mungkin kurang pas mungkin pertanyaan saya, tapi saya mohon sedikit penjelasan dari Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Bang Ahmad di Jambi. Para ulama ada yang mengatakan tiupan itu 3 kali. Ada pula yang mengatakan tiupan itu 2 kali. Yang mengatakan tiupan 3 kali. Yang pertama itu tiupan fazak. Yaitu tiupan apa? Ketakutan. Ketakutan menjadikan banyak manusia yang mati. Ada yang kedua adalah tiupan yang bersifat kehancuran alam. Nah, di sini manusia ada yang menyaksikan kehancuran alam itu dengan mata kepala mereka, mendengar bagaimana bumi gunung itu copot, bagaimana bumi ini goncangnya begitu dahsyat.
Ya, kemudian bagaimana air laut itu meluap semua, kita menyaksikan semua. Disitulah kematian mereka. Kalau ditanya berapa jarak antara ini sama itu, ya wallahu alam. Abu Hurairah ketika ditanya juga nggak tahu, gitu ya. Nah, yang ketiga kebangkitan dari kubur. Nah, nah, ada lagi para ulama yang mengatakan tiupan itu dua. Tiupan dua apa? Yang pertama adalah kehancuran alam. Dijadikan satu sama mereka. Sama aja sebetulnya. Mau dua, mau tiga sama. Yang jelas yang pertama itu kehancuran alam. Yang pertama, yang kedua adalah kebangkitan manusia dari kubur. Nah, para Abu Hurairah ditanya, berapa jarak antara yang pertama sama kedua? Yaitu kehancuran alam dengan bangkitnya manusia dari kubur. Abu Hurairah menjawab, Rasulullah SAW mengatakan 40. 40 apa ini? 40 hari, 40 bulan, 40 apa? Wahai Abu, nggak tahu, saya juga nggak tahu. Rasulullah SAW juga nggak tahu 40 apa. Jadi jawabannya, Wallahu a'lam. Yang jelas apa? Kita berdoa semoga kita nggak mengalami hal itu. Karena inna min syiralil khalqi man tudrikuhu sa'atu wahum ahya. Manusia yang paling buruk adalah dia yang mengalami hari kiamat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah memaafkan dosa kita dan memberikan keselamatan buat kita dunia dan akhirat. Wallahu alam. Yang berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Abi Yahya, kami persilahkan. Atau dari Ummu Amr dulu, silahkan. Iya, jazakumullahu Assalamualaikum. khairan. Oh, tafadhali. Ya, tafadhol sih siapa namanya? Abu Yahya. Abu Yahya, Ya, silakan. ya Ustaz, Abi Yahya Ustaz. Abi Assalamualaikum Yahya. warahmatullahi. Iya, Abi Yahya Ustaz. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana antum ini? Dari Tangerang Ustaz. Oh, Tangerang, Masya Allah. Fadhal. Ya. Saya ingin bertanya Ustaz tadi apa yang Anasyitoti itu berarti artinya ruh orang beriman ya Ustaz ya. Anasyitoti itu ya Ustaz. Tadi kan di Malaikat, penjelasan malaikat yang mencabut nyawa roh orang beriman dengan penuh kemudahan. Itu artinya. oh malaikat. Baik saat itu aja yang saya tanya tadi soalnya putus-putus ini. Oh ya. Jadi Jadi iya jadi wanasifat malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan penuh kemudahan. Kalau yang pertama wanaziat betul. malaikat yang mencabut nyawa roh orang kafir. Kafir. Ya, Hmm. ya. Oh. Barakallahu. Baik Ustaz itu saja pertanyaan saya tadi karena kurang jelas. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Yahya atas pertanyaannya dan partisipasinya. Kami persilakan kepada Ummu Amr dari Ya, perwakilan jemaah yang berada di Amerika dan Kanada. Silahkan. jazakumullahu khairan, Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Mohon bila Ustadz berkenan menjelaskan tadi bahwa kematian yang kita tahu kan ada satu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Tetapi ada penjelasan yang Ustadz jelaskan bahwa banyak malaikat yang membantunya. Apakah itu maksudnya pembantu-pembantu malaikat atau memang itu grup malaikat? Mohon penjelasannya itu Ustadz. Satu lagi Ustadz mengenai ada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menurunkan air untuk menumbuhkan tanam-tanaman dengan kadar yang cukup. Tetapi kalau kita melihat misalnya Ustadz ada wilayah yang banjirnya bandang yang menghancurkan satu wilayah.
Misalnya kayak kemarin di Libya hancur luluh. Nah, itu bagaimana penjelasannya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Cara tentang apa namanya, kalau masalah banjir, malaikat yang menumbuhkan tanaman. Ya, ada malaikat yang bertugas untuk menumbuhkan tanaman, biji-bijian. Ada malaikat tugasnya untuk menurunkan hujan. Lalu bagaimana dengan terjadinya banjir bandang sampai menghancurkan? Pertama, ini tentu jika itu adalah wilayah orang-orang beriman, maka ini adalah musibah yang Allah berikan kepada mereka. Apa tujuan Allah menurunkan musibah ini? Tentu tujuannya adalah ingin menguji keimanan mereka. Apakah mereka benar-benar orang yang beriman? Apakah mereka jujur dalam keimanannya atau tidak? Kalau mereka jujur dalam keimanannya, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka. Allah akan mengangkat derajat mereka. Dan yang wafat di situ, Allah akan jadikan kematian mereka sebagai kematian yang syahid, husnul khatimah buat mereka. Tapi jika orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang bukan yang beriman kepada Allah, orang yang ingkar, syirik, maksiat, kafir, maka banjir itu ada menjadi adab buat mereka semuanya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi apa pertanyaannya? Malaikat, jumlah malaikat dan pembantunya Oh, Ustaz. iya. Jadi malaikat itu, para ulama mengatakan ada malaikat yang memang itu namanya dia. Jibril, Israfil, Mikail, Malik, ya, Mungkar, Nakir. Ada memang itu namanya. Ya, namanya malaikat ini. Ada lagi malaikat yang itu bukan namanya. Itu tugas. Seperti malaikat maut. Itu bukan namanya. Tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa. Malaikat penjaga gunung, malaikat janin dan sebagainya. Malaikat yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga disebut dengan tugasnya, dinamai dengan tugasnya. Pertanyaannya, ada berapa? Wallahu a'lam. Kan ini ceritanya tugas. Malaikat yang tugasnya nyabut nyawa. Ada berapa malaikatnya? Enggak tahu. Jamaah. Yang jelas malaikat ini banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara-tentara Allah. Semua ini adalah peringatan bagi manusia. Ya. Yang lucu di pelajaran sekolah kita dulu. Ya, SD. Malaikat itu jumlahnya 10. 10 dari mana? Sampai sekarang tuh buku isinya malaikat jumlahnya 10. Jadi yang nulis buku pelajaran copy paste dari zaman dulu, loh kurikulumnya berubah, diganti casing. Jadi kok bisa malaikat ini jumlahnya 10? Dari mana? Wallahu ta'ala. Jadi berapa jumlah malaikat yang nyabut nyawa? Tidak tahu. Wong itu bukan nama dia, itu tugasnya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, Masya Allah. Berikutnya. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasannya ketika kita mendengar sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada tanda-tanda kiamat dan itu sudah lama berlalu dan kami belajar di sini bahwa tanda-tanda kiamat kalau sudah dekat adalah banyak tandanya dan kami sudah mengalami. Nah,
kata-kata tanda dekatnya hari kiamat, maksudnya bagaimana ya penjelasannya Ustadz? Karena kalau dilihat kan itu udah lama sampai sekarang waktunya juga masih lama. Maksudnya udah ratusan tahun ketika kita belajar ini. Ya. Nah, maksudnya dekatnya di sini, apakah ada penjelasan lainnya Ustadz? Mohon pencerahannya, jazakumullahu khairan. Ya, jadi barakallahu fikum. Tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar. Ya. Ada tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar. Yang dikatakan tanda kiamat itu sudah ada dari Rasulullah SAW. Bahkan bukan dari Rasulullah SAW. Lahirnya Rasulullah SAW itu sendiri sebagai tanda kiamat. Jadi lahirnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu sendiri sebagai tanda kiamat. Dan seterusnya panjang tandanya. Tanda kiamat apa? Tanda kiamat kecil. Jadi tanda kiamat kecil itu banyak. Banyak tanda kiamat kecil itu. Tapi kalau tanda kiamat besar, nah kalau tanda kiamat besar berarti ini yang sebentar lagi meleduk nih alam. Ini tadi itu. Sebentar lagi hancur nih alam. Nah itu yang tanda kiamat besar. Yang disebutkan di dalam hadis Abu Sariha mengatakan kana Rasulullah SAW fi ghurfatin wa nahnu tahtaha natahaddath. Bahwasanya waktu itu Rasulullah SAW berada dalam sebuah kamar dan kita berada di bawahnya lagi ngobrol-ngobrol. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW muncul di hadapan kita, kemudian beliau mengatakan, "Mata kurun, kalian lagi ngobrol-ngobrol apa ini di sini? Kok seru gitu kalau bahasa kita ya." Mereka mengatakan, kita lagi ngobrol-ngobrol tentang hari kiamat ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, "Inna sa'ata lan taquma hatta tarawna 10 ayat." Kiamat itu tidak akan terjadi. Maksudnya nggak akan meleduk, hancur nih bumi alam. Tidak akan. Sampai kalian melihat 10 tanda. Yang dimaksud 10 tanda ini adalah tanda kiamat besar. Apakah sekarang terjadi? Belum. 10 ini belum muncul semua. Ya, 10 ini belum. Kalau sekarang ada di media-media sosial, Ustadz yang dikenal Ustadz akhir zaman. Ini cuma dabrus doang di mulutnya ini orang. Saya ngomong sih bahasa tajam ya. Dabrus aja nih orang, ngaco nih semua. Jadi kalau tanda kiamat kecil, ya banyak dari zaman Nabi sudah ada. Nggak harus sekarang. Tuh Arab Saudi hijau. Ini ngomong apa kamu ini? Ya, kalau nyari duit jangan bawa-bawa agama gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un nih orang-orang ini. Kalau bicara tanda kiamat kecil dari zaman lahirnya Rasulullah itu sudah tanda kiamat. Tapi kalau tanda kiamat besar belum ada. Karena sebelum munculnya tanda kiamat besar, itu ada fenomena-fenomena dulu yang bakal terjadi sebelum munculnya 10 tanda ini. Dan ini bahasan sendiri. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ustadz satu lagi singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita mendengar bahwa ada penjelasan satu hari di akhirat adalah 1000 tahun. Kemudian apakah itu yang dimaksud juga di hari hisab itu, satu hari itu berarti yang kita menunggu itu di sana kita berdiri 1000 tahun. Maksudnya lamanya seperti itu ya Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Nah, 1000 tahun itu kalau di hari hisab seperti 50.000 tahun lamanya. Itu hisab. Ya waktu
Manusia bangkit dari kubur, kemudian Allah kumpulkan manusia. Kumpulkan ini kan mahsyar namanya. Di tempat Allah mengumpulkan, yang disebut kita padang mahsyar. Tempat di mana Allah mengumpulkan manusia. Untuk apa? Untuk dihisab. Berapa lama manusia di situ? 50.000 tahun lamanya. Siapa yang mengalami 50.000 tahun lamanya? Orang kafir. Adapun orang beriman mengalami hari ngumpulnya itu seperti jarak waktu zuhur sama asar. Dan memilih yang mana? Mau milih nunggu 50.000 tahun atau nunggu antara zuhur sama asar? Yang menentukan apa? Yang menentukan iman. Kalau orang kafir nunggu di padang mahsyar, nunggu hisab, hisab, terus sidang, kemudian ditimbang. Ini 50.000 tahun. Kalau orang kafir. Tapi kalau orang beriman, mukmin, benar-benar keimanan utuh, dia nunggu di situ cuma zuhur sampai asar. Oke. Lalu ketika dia di neraka, Allah berfirman di surat Al-Hajj. Jadi Anda nanya sambil saya cari. Wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'da. Mereka pengen adabnya itu sekarang-sekarang aja. Orang kafir ini. Nantang maksudnya. Allah tidak akan mengingkari apa yang sudah Allah janjikan. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di neraka. Satu hari di surga itu setara dengan 1.000 tahun seperti kamu menghitung di dunia. Kalau orang diadab di neraka seminggu, jemaah. Tapi Allah bilang nggak seminggu para ulama. Kita jelaskan di surat An-Naba kemarin kan. Inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Neraka jahannam itu akan mengintai orang-orang yang selama ini berbuat kezaliman. Mereka akan berada di dalam neraka dalam beberapa kurun waktu. Berapa mereka berada di sana? Mayoritas para ulama tafsir mengatakan 80 tahun di neraka. Padahal satu harinya seperti 1.000. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah Ada sudah Ustaz. Ustaz. Ini dari Jazakumullahu khairan. Wa iya. baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umar atas pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan dari teman-teman atau jamaah di Amerika dan Kanada. Dan ini tadi di awal, di tengah-tengah kajian sudah ada yang bertanya dari jamaah di YouTube atas nama Ukti Ratna Kartikaning. Pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada seorang yang terlalu percaya diri atas kematian suaminya dengan mengatakan tersenyum atas kematian. Maksudnya suaminya itu meninggal dalam keadaan tersenyum. Padahal secara kasat mata atau jika dilihat dalam kesehariannya tidak pernah ke masjid dan masih melakukan kebidahan. Bagaimana dengan fenomena tersebut ya Ustadz, atas rasa kepercayaan dirian atau kepedean itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukur jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Barakallahu fiik ya akhi, ini bukan percaya diri atau pede. Tapi ini alangkah apa namanya baiknya kalau kita berprasangka baik kan. Ya semoga apa namanya dia meninggalnya dengan penuh kebaikan. Ya, husnudzan. Husnudzan ya. Apa salahnya kita husnudzan? Loh, tapi selama ini dia nggak sholat Ustaz, banyak bid'ah. Kita tidak tahu last minute dari kehidupan dia. Bisa jadi di saat last minute sebelum dia wafat, dia tobat kepada Allah dengan hatinya, dengan penuh keikhlasan, penyesalan. Lalu Allah menerima tobat dia sebelum dia wafat. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri dia. Apa salahnya kalau kita berprasangka baik? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, apa? Sebutkan kebaikannya. Jangan Anda sebutkan keburukan dia.
Adapun kalau kita menjazm, memastikan, oh dia, wah ini orang baik nih, oh, nggak boleh. Karena tidak ada yang tahu. Ya, kalau memastikan nggak boleh kita, siapapun kita juga nggak boleh. Walaupun kita lihat dia orang soleh, taat, terus kita pastikan, wah ini ahlul jannah, nggak boleh. Tapi kalau kita berdoa, berprasangka baik, mendoakan prasangka baik, baguslah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, pertanyaan demi pertanyaan telah dibahas, dijelaskan oleh Ustaz jawaban-jawabannya, dan pertanyaan dari Ukti Ratna Kartikaning di YouTube merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Sebelum ditutup, kami mohon pada Ustazuna Nizar untuk menyampaikan akhir kalam ataupun juga nasihat di akhir kajian ini. Silakan Ustaz. Ya, saudaraku sekalian, akhi ukhti fillah, inilah faedah besar sekali kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, merenungi makna. Adem mati, tenang, tentram, ya, kedamaian, sakinah. Inilah iman, sakinah itu iman. Dan dari sini kita, dari ayat yang 1 sampai 14 saja kita sudah mempelajari banyak unsur keimanan di sini. Rukun iman kita pelajari semua di sini. Iman kepada Allah, ya. Malaikat, iya. Terus iman kepada Nabi dan Rasul. Iya, karena yang menceritakan ini Nabi dan Rasul yang menyampaikan ke kita. Iman terhadap Al-Quran, ini isinya di Al-Quran. Iman kepada hari akhir, lo ini semua cerita hari akhir. Takdir, ya ini memang ketentuan Allah, takdir Allah, semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun iman yang kita pelajari semuanya dari ayat-ayat yang singkat. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, diberikan keteguhan iman, dan semoga Allah mengaruniakan taubat nasuha sebelum kita wafat. Semoga kita diberikan husnul khatimah sama Allah, dijadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah la tauhid, la ilaha illallah. Semoga Allah memberikan nikmat kubur, hisab yang ringan buat kita semua. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Ini yang bisa saya Amin. sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan yang ada pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan pada Ustazuna Nisar Sajabah hafizahullah taala yang telah menjelaskan dari tadabbur ayat di surat